Selamat jumpa anak-anak. Yuk pada pembelajaran online kali ini kita membahas tentang gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya adalah saat kita memukul lonceng. Energi gelombang bunyi merambat melalui medium udara sehingga bunyi lonceng dapat terdengar, sedangkan lonceng tetap berada di tempat yang sama. Menurut arah getarnya dan arah rambatnya, gelombang dibagi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Contohnya kalau kita mengikat ujung tali ke tiang, kita getarkan ke atas dan bawah, maka merambatnya tali secara mendatar. Maka gelombang transversal itu tegak lurus dengan arah rambatnya. Kita akan mengenal bagian-bagian gelombang transversal. Gelombang transversal ditandai adanya bukit dan lembah. Bagian yang melengkung ke atas, A, B, C, E, F, G, kita namakan bukit gelombang. Bagian yang melengkung ke bawah, C, D, E, G, H, I, kita namakan lembah gelombang. Titik yang paling atas, titik B, titik F, kita namakan puncak gelombang. Titik yang paling bawah, titik D dan titik H, kita namakan dasar gelombang. Amplitudo gelombang itu adalah simpangan gelombang yang terjauh. Simpangan terjauh BB aksen, DD aksen, FF aksen kita namakan amplitudo gelombang. Satu gelombang pada gelombang transversal itu adalah satu bukit dan satu lembah. Kita namakan satu gelombang. A, B, C, D, E, satu gelombang. E, F, G, H, I, satu gelombang. C, D, E, F, G, itu juga satu gelombang. Kalau hanya satu bukit saja, A, B, C, E, F, G, C, D, E, atau G, H, I, itu setengah gelombang. Kalau dari A sampai A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, G, itu satu setengah gelombang. Kalau hanya dari A sampai B, itu berarti 1/4 gelombang. A, B, C, D, E, F, G, H, I, itu berarti 2 gelombang. Ada lagi yang dinamakan panjang gelombang atau disimbolkan dengan lambda. Nanti satuannya dalam meter. Panjang gelombang adalah panjang satu gelombang atau panjang satu bukit satu lembah. A sampai E ini satu lambda atau panjang gelombang. Kalau dari C sampai G itu juga satu lambda atau jarak antara kedua puncak gelombang yang berturutan, jarak antara B sampai F itu juga dinamakan satu lambda atau jarak antara dua dasar gelombang yang berturutan D sampai H itu juga dinamakan panjang gelombang atau lambda. Gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambatnya berimpit dengan arah getarnya. Contohnya gelombang pada pir atau pada selingki, pada pegas. Bagian-bagian gelombang longitudinal
ditandai adanya rapatan dan renggangan. Satu gelombang pada gelombang longitudinal itu adalah satu rapatan, satu renggangan. Berarti kalau pada gambar ini terdiri dari 2 rapatan dan 2 renggangan, itu berarti 2 gelombang. Kalau hanya satu rapatan saja atau satu renggangan saja, itu setengah gelombang. Panjang gelombang itu adalah panjang satu rapatan dan satu renggangan. Ini 1 lambda. Panjang satu rapatan saja atau satu renggangan saja itu dinamakan setengah lambda. Sifat-sifat gelombang. Gelombang dapat dipantulkan. Gelombang dapat dilenturkan. Gelombang dapat dipadukan atau superposisi. Manfaat gelombang dalam kehidupan sehari-hari, contohnya gelombang ultrasonik yang sering kita temukan bersama di dalam ultrasonografi USG di bidang kedokteran. Ini untuk mendeteksi janin dalam kandungan atau mendeteksi penyakit yang ada di dalam organ dalam manusia. Juga manfaat dalam bidang komunikasi untuk pemancar televisi dan radio. Tetapi selain bermanfaat, gelombang juga sering menimbulkan kerugian di dalam kehidupan manusia. Contohnya gelombang air laut yang sangat besar, kita namakan tsunami. Atau gelombang yang sangat besar sehingga dapat mengikis pantai karena gelombang air laut atau abrasi. Itu contoh masalah gelombang yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Istilah pada gelombang sudah kita temukan juga di dalam bab terdahulu, yaitu tentang getaran. Yang pertama, periode gelombang. Periode itu adalah waktu yang ditempuh untuk menempuh satu gelombang. T sama dengan T per N, atau frekuensi banyaknya gelombang tiap waktu. Panjang gelombang tadi sudah dibahas mengenai lambda. Lambda itu adalah jarak dibagi banyaknya gelombang. Misalnya jaraknya ini 25 meter, maka lambdanya itu adalah 25 dibagi 2,5 gelombang. Jadi lambdanya sekian, itu adalah 10 meter. Tadi di depan dikatakan bahwa gelombang adalah getaran yang merambat. Semua benda yang bisa bergerak atau merambat mempunyai cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang V atau kecepatan bisa dihitung dengan rumus jarak dibagi waktu. Berkaitan dengan panjang gelombang dan periode frekuensi, maka nanti untuk menghitung kecepatan, V sama dengan lambda dibagi T, atau V sama dengan lambda kali F. Demikian materi tentang gelombang, bisa dipelajari secara mandiri. Selamat belajar anak-anak, Tuhan memberkati.